Hai, ketemu lagi di hari Jumat. Waktunya semangat. Bulan baru, semangat baru. Unyil mau ajak kalian eksplor tempat wisata dan kuliner yang ada di Jawa Timur nih. Mulai dari Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Pastinya penuh aksi dan bikin kita bebas berekspresi. Yuhu! Selengkapnya di Si Unyil hari ini. Yuk kita kemon! Bentuk glamping kayak gini memang lagi ngehits ya Besti. Selain warna putih, ada juga warna oranye dan biru. Dikelilingi perkebunan dan pepohonan hijau, bikin suasana berkemah mewah lebih rileks. Kamar mandi dalam, kasur, lemari penyimpanan, dan paling penting AC. Jadi nggak bakalan gerah selama istirahat di dalam glamping. Glamping kekinian memang banyak yang menjual dari segi keunikan bentuk tendanya. Dan tentunya praktis. Tamu yang menginap bisa mengikuti snack time sore atau malam hari. Wah, benar-benar staycation, healing, dan super seru. Di sini segala ada. Mantap! Wah, asik, seru. Bisa jadi mood booster. Come on, kita explore. Bosan dengan trek sepeda yang datar dan biasa aja? Trek sepeda yang satu ini patut dicoba. Ini namanya pump track. Pump track adalah jalur sepeda yang memiliki rintangan bernama roller dan berm. Roller adalah rintangan berupa gundukan tanah, sedangkan berm adalah lintasan miring di belokan. Kunci bermain di pump track harus bisa mengendalikan keseimbangan badan sambil menjaga kecepatan. Pastinya bisa melatih seluruh otot dan fokus dengan cara yang menyenangkan. Di sini kita juga bisa berkuda. Kita bisa menemukan tempat jenis kuda di peternakan ini. Ada kuda G, kuda sandal jenis warm blood. Dan yang paling mini dan lucu kayak Unyil jenisnya Falabella. Si kecil menggemaskan ini dijuluki kuda terkecil di dunia loh. Tingginya nggak sampai 1 meter. Beratnya sekitar 60 kg aja. Makanya hanya bisa ditunggangi anak-anak dengan berat maksimal 30 kg. Nah, dari kuda terkecil, yuk kenalan sama kuda yang punya badan besar dan tinggi. Kuda besar berjenis G ini adalah hasil persilangan kuda lokal dan kuda jenis warm blood alias kuda berdarah panas. Asalnya dari Inggris. Hasil persilangan itu menghasilkan masing-masing 50% karakteristik. FYI, tempat ini juga menjadi sarana buat pelatihan kuda loh. Terbuka untuk anak-anak hingga dewasa. Tenang aja, kuda-kuda di sini sudah sering dilatih, melewati dan melompati rintangan kok. Cakep. Wah, lagi pada sembunyi, biar nggak ketahuan para hunter. Ayo, cari tempat aman kakak-kakak target, jangan sampai ketahuan. Permainan paintball biasanya bisa dilakukan dengan 2 cara, paintball war dan paintball menembak target. Tapi cara main kali ini Unyil modifikasi atau kolaborasi keduanya. Jadi para hunter harus menembak target manusia, bukan papan target. Makin sulit karena targetnya bergerak juga. Nah, sebelum main pastikan pakai safety gear-nya dulu ya. Paintball bisa jadi alternatif olahraga full body workout. Soalnya menggabungkan gerakan berlari cepat, merangkak, dan menembak target. Aksinya banyak, tentu banyak kalori juga yang terbakar. Kita juga dapat bonus. Soalnya bisa menstabilkan otot core dan postur tubuh. Selain itu, main dengan kelompok kayak gini bisa meningkatkan skill kerjasama loh. Perlu ada instruksi dan komunikasi antar tim supaya bisa memenangkan permainan. Strategi baik antar tim akhirnya bisa mengenai target sesuai sasaran kayak gini deh. Misi selesai, cek!
di sini juga ada dua komoditas utama yang diproduksi dengan sistem hidroponik. Pertama, ada tomat cherry dan ada melon premium yang terdiri dari dua jenis, melon honey globe dan melon apple. Di greenhouse ini kebetulan lagi budidaya melon honey globe nih. Tapi Unyil nemuin melon apple yang udah berbuah tapi belum siap dipanen. Ah, ngaku deh, pasti varian melon ini gak familiar di telinga teman-teman kan? Karena melon apel jarang ditemuin. Melon ini ukurannya sekecil apel. Makanya setelah dicuci bisa langsung digigit sama kulit-kulitnya juga. Wah, makanya jadi mirip apel deh. Melon paling enak dijadikan minuman atau dessert segar. Terus aroma harumnya, menggoda banget loh. Wah, kebetulan nih, chefnya mau menyulap melon honeydew jadi dessert kekinian. Namanya melon mousse. Melon yang sudah kita potong-potong di blender dulu nih. Terus saring, pisahkan ampas dan sarinya. Ampasnya nggak kita buang, Besti. Justru ini yang jadi bahan pembuatan mousse-nya. Campur dengan krim, sedikit lemon, susu kental manis, gelatin, dan glukos. Adonan dituangkan pada cetakan setengah lingkaran, terus bekuin deh. Lanjut untuk adonan isian mousse-nya. Kita perlu mencairkan butter dengan teknik Au Ben Mary, yakni dengan cara direndam air hangat. Campurkan cairan butter ini dengan sari melonnya. Nah, semua isian sudah jadi, tinggal dituang ke cetakan tadi tuh. Bekukan semuanya biar saling menyatu. Kalau udah, tinggal plating cantik deh. Dessert lembut asal Prancis ini semakin nikmat karena peran utama melon ini. Selain rasanya manis, segar, dan harum, kayak vitamin A juga loh. Nah, itu dia tuh. Ada sanggar burung. Nih, kena nih pasti nih. 3, 2, 1. Ujung gak bus, dah. Apaan ini ya? Ayo jadi kotor begini nih. Waduh, gawat nih. Pura-pura nggak tahu deh. Lah, lu lagi, Nyeng. Oh, ini kerjaan lu ya, Nyeng? Bukan, Pak. Udah, ngaku aja. Tanggung jawab lu, Nyeng. Kan udah dijawab. Po Ipe yang tanggung deh. Kabur! Dah, pucung gabus. Awas aja lu, Nyeng, kalau ketemu. Cukup membayar tiket masuk Rp100.000, kita bisa coba 27 wahana permainan di sini sepuasnya. Wow, fantastis! Selamat datang di destinasi wahana dunia fantastik yang berlokasi di Surabaya. Mayoritas wahana adrenalin banyak yang mengagetkan. Diayun, diterjunkan, bahkan ada efek bantingan. Kayak wahana satu ini, sebutannya Star Dancer. Kelihatannya cuma muter-muter biasa ya, tapi aslinya tuh muter dengan kecepatan luar biasa, Besti. Terus ada sensasi benturan-benturannya lagi. Biar lebih siap, perlu pegangan yang kuat ya. Makanya naik wahana dengan segala kejutan kayak gini, kita perlu pastikan kondisi badan sehat supaya nggak mual-mual setelah coba semua wahana pemacu adrenalin. Meskipun kita excited main wahana ekstrim, tapi kita perlu pastikan kondisi badan dalam keadaan fit ya. Kita mau naik ayunan, tapi bukan sembarang ayunan. Ayunannya berbentuk kapal bajak laut raksasa ini nih, biar kayak bajak laut. Bedanya kapal ini bukan berjalan di atas air, tapi mengayun di udara, maju, mundur, makin lama makin cepat. Dari ketinggian rendah sampai di ayun makin tinggi. Wuhuu! Makin ekstrim pas kapal bajak lautnya capai ketinggian 90 derajat. Saat naik wahana ekstrim begini, sudah pasti hormon adrenalin ikut terpacu.
Adrenalin dilepas tubuh untuk membantu mengatasi perasaan tertekan, takut, atau saat berada di situasi menegangkan. Seperti berayun di wahana satu ini, Besti. Bedanya dengan roller coaster biasa, wahana ini akan membawa kita melaju dengan kereta cepat di jalur rel yang berbelok-belok, tapi di ruangan gelap. Ini termasuk wahana paling baru di sini. Jadi, wajib kita tes seberapa berani kita dan seberapa kencang teriakan kita. Awal naik sih, kita akan melaju di ketinggian dulu. Begitu turun, langsung masuk ke dalam kubah besar dan gelap. Di sini, kecepatan mulai beraksi, Besti. Sensasi bermain roller coaster di ruangan gelap bikin kita fokus menikmati rutenya. Jadi nggak terlalu khawatir karena relnya nggak begitu kelihatan. Kalau udah nggak kuat main yang ekstrim-ekstrim, yuk hunting wahana santai. Wahana ini menarik perhatian Unyil nih, soalnya unik. Kita akan dibawa naik kereta, tapi bukan di rel datar. Naik keretanya di rel bergelombang, naik turun dan cukup miring. Berasa main surfing menerjang ombak pantai, tapi bedanya ini pakai kereta. Meskipun dijalankan dengan kecepatan lambat, tapi tetap seru kok karena ada sensasi gelombangnya. Setelah main wahana outdoor di tengah-tengah teriknya matahari, kita lanjut ngadem di kutub utara yuk. Masuk ke dalam istana es, serasa berada di kutub utara. Buat yang belum pernah ngerasain musim dingin atau musim salju kayak di luar negeri, cobain sensasi dinginnya deh. Ada banyak patung es berbentuk karakter lucu yang bisa kita jumpai di sini. Semuanya terbuat dari es asli loh. Selain bisa berfoto-foto, kita juga bisa merasakan sensasi meluncur di perosotan es yang super licin dan dingin. Brrr. Seru, rasanya mau berkali-kali coba naik seluncuran ini deh. Tapi kalau mau meluncur harus siap-siap celananya agak dingin dan basah ya. Sayangnya sekarang pas kita masuk nggak dipinjamin jaket tebal karena alasan pandemi. Demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penularan virus dan bakteri, peminjaman jaket untuk umum ditiadakan dulu, Besti. Tapi di dalam kita nggak kuat berlama-lama, soalnya harus menahan dinginnya ruangan bersuhu minus 15 derajat Celcius. Tahan, kekuatan badan kita benar-benar diuji. Setelah menggigil di istana es, yuk kita menjelajah ke wahana bernuansa purba di wahana Dinoland. Serunya, kita akan diajak keliling naik kereta untuk berjumpa dengan berbagai macam jenis replika dinosaurus. Rawr. Lucunya, hampir semua patung dinosaurus ini bisa bergerak loh. Berdasarkan penemuan fosilnya, menurut para ilmuwan, ada lebih dari 500 jenis dinosaurus yang ditemukan di seluruh dunia. Dinosaurus hidup pada zaman purbakala. Pertama kali diketahui muncul pada masa Trias atau 230 juta tahun lalu. Wih, ini sih menu sarapan lengkap favorit Unyil. Ada nasi kuning, ayam goreng, telur rebus, tempe, sate, sampai sayurannya. Terus ada kerupuknya juga lagi. Tapi harganya 85.000 per porsi. What? Jangan kaget, jangan panik gitu dong. Kalau Unyil bilang ini bukan nasi dan lauk pauk beneran, pada percaya nggak? Kenalin nih Besti, ini menu warteg versi dingin. Iya, dingin-dingin.
tapi manis gitu deh. Ini tuh gelato yang dibentuk menyerupai lauk pauk warteg. Tambah mirip lagi karena disajikan dalam piring seng jadul kayak gini. Wah, memang zaman now orang-orang makin bebas berekspresi dan berkarya ya. Lihat tampilannya aja kita bisa tertipu, Besti. Mirip banget kayak nasi ala warteg. Di mana sih kita bisa coba gelato bertemakan warteg ini dan varian rasa anti mainstream lainnya? Come on, ikut Unyil sama kakak-kakak berburu gelato enak dan super gemes ini. Yuk! Sekarang tuh gelato sudah sama ngetrennya sama es krim. Bahkan banyak yang menciptakan rasa-rasa dan bentuk unik seperti toko gelato yang berlokasi di Malang ini. Selain menjual gelato, kita juga bisa memilih-milih permen beraneka rasa, warna, dan bentuk nih. Loh, gelato kok dituang kecap sih? Jangan salah sangka. Botolnya sih memang kecap, Besti. Tapi aslinya ini tuh saus coklat. Lucunya lagi, setiap bentuk ini terbuat dari rasa gelato yang berbeda-beda. Ayam panggang rasa cendol, ayam bumbu rujak rasa susu stroberi, tempe rasa ketan hitam, telur campuran vanila, dan gelato mangga, sate daging, rasa coklat. Terus nasinya dari gelato coklat juga. Meskipun satu piring ini bervariasi rasa, tapi pas dimakan semuanya rasanya saling menyatu kok. Termasuk kerupuknya yang manis, teksturnya seperti meringue. Begitu kita gigit, langsung meleleh di mulut. Setiap harinya, rasa gelato yang dikeluarkan berbeda-beda, biar pengunjung gak bosan. Sampai saat ini sudah ada 130 varian rasa loh, mantap! Meskipun sudah banyak kreasi rasa gelato, di Italia sendiri masih mengidolakan rasa-rasa klasik seperti coklat hazelnut, vanila dan coklat chips, lemon, dan pistachio. Tapi di toko ini rasa unik yang selalu ada karena jadi favorit pengunjung adalah rasa klepon. Unik ya? Nah, karena ini di Malang, ada lagi rasa unik dari makanan tradisional khas di sini loh. Yaitu angsle, makanan penghangat tubuh seperti ronde. Wah, Unyil jadi kepo sama pembuatannya. Yuk ikut Unyil, intip proses pembuatannya. Bahan pembuatan gelato klepon ada susu kelapa, air kelapa, pandan jus infus, dan garam. Sedangkan angsle terbuat dari bahan susu kelapa, air kelapa, kacang hijau, roti tawar, dan garam. Semua bahan dicampur jadi satu. Setelah itu, mixing dengan mesin turbo mix. 5 menit aja cukup. Gelato diaduk lebih lambat daripada es krim. Konsistensinya lebih padat karena udara yang masuk lebih sedikit. Lanjut ke proses yang Unyil tunggu-tunggu nih. Masukkan adonan ke dalam mesin gelato. Gak perlu waktu lama, cukup 15 menit aja. Udah langsung jadi gelatonya, Besti. Yippee! Nah, biar tambah beku, penyimpanannya harus di blast freezer terlebih dahulu dengan suhu minus 40 derajat Celcius selama 5 menit. Baru deh bisa kita pindahkan ke etalase.